Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi dari kelas IPA 1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran daring pada submateri ciri-ciri makhluk hidup. Media daring yang saya gunakan dalam pelajaran ciri-ciri makhluk hidup yaitu Zoom, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, media yang digunakan yaitu WhatsApp Group dan Zoom. Pada WhatsApp Group, guru membagikan link Zoom dan petunjuk pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya, pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan Zoom. Berikut merupakan cuplikan video kegiatan pendahuluan pembelajaran daring dengan media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Kamalia Ulfa. Hadir, Bu. Usfatun Risi Hasanah. Hadir, Bu. Riha Falahiyah. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua bisa hadir ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang makhluk hidup? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata makhluk hidup? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Baik, Mbak Ulfa. Silahkan. Makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan, Bu, menurut saya. Baik, itu benar ya. Kemudian kalau ciri-ciri kehidupan sendiri itu yang seperti apa, Mbak? Ciri-ciri kehidupannya itu seperti bernafas, peka terhadap rangsang, tumbuh, berkembang, dan lain-lain, Bu. Ya, betul ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat yang lain? Baik, kalau tidak, oh ya, baik Mbak Riha, bagaimana? Membutuhkan makanan, kemudian Ya. berkembang biak. Ya, betul ya, yang disampaikan Mbak Ulfa dan Mbak Riha itu sudah betul. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya lagi, kalau kalian di rumah ada hewan peliharaan, semisal kucing, kerbau, ayam, itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Apakah bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu termasuk kalau ayam, kerbau itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Iya, Bu, termasuk makhluk hidup. Alasannya karena apa? Karena dia juga membutuhkan makan, bernafas, tumbuh, berkembang biak, Bu. Memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ya, baik, betul ya. Kemudian kalau papan tulis, kemudian ada meja, buku, itu termasuk makhluk hidup atau benda tidak hidup?
Enggak, Bu. Bukan, Bu. Ya, karena apa? Karena dia nggak memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Dia nggak bernapas, dia nggak berkembang biak, dan lain sebagainya. Baik, betul ya, yang sudah teman-teman kalian sampaikan sudah betul. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Ibu, kalau antara robot dan manusia, itu manakah yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda tidak hidup? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Antara robot dan manusia ya. Manusia itu makhluk hidup, robot itu bukan makhluk hidup. Ya, baik. Nah, untuk nanti mempelajari tentang ini, kita akan sama-sama belajar yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu, sehingga kita bisa membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan benda tidak hidup. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, media yang digunakan yaitu Google Classroom. Nah, ini merupakan tampilan Google Classroom yang telah saya buat. Di sini terlihat kelasnya yaitu kelas 7B IPA semester 1. Kemudian, terlihat pula siswa-siswa yang sudah bergabung di dalamnya. Pada Google Classroom ini, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Nah, pada gambar paling kanan ini menunjukkan tampilan dari kegiatan inti yang sudah saya buat. Pada Google Classroom ini juga telah saya lampirkan 3 file, yaitu PPT ciri-ciri makhluk hidup, video penjelasan PPT ciri-ciri makhluk hidup, dan LKPD ciri-ciri makhluk hidup. Pada kegiatan inti di Google Classroom ini, saya meminta siswa untuk membaca, memahami, dan kemudian meringkas materi ciri-ciri makhluk hidup yang telah saya bagikan. Kemudian, ringkasan atau resum dari siswa dapat dikirimkan melalui kolom komentar di Classroom ini, paling lambat pada hari tersebut pukul 9 malam. Nah, ini merupakan tampilan dari ringkasan-ringkasan yang telah dikirim oleh siswa. Kemudian, saya pun memberikan siswa tugas untuk melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Hasil pengamatan siswa ditulis sesuai dengan format LKPD yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Lalu, hasil pengamatan dapat difoto dan di-scan dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan melalui Classroom ini. Nah, ini merupakan tampilan hasil pengamatan yang telah dikumpulkan siswa melalui Google Classroom. Kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, media yang digunakan yaitu Zoom dan WhatsApp Group. WhatsApp Group digunakan jika terdapat siswa yang masih ingin bertanya terkait pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan media Zoom. Berikut merupakan cuplikan video kegiatan penutup pembelajaran daring, ciri-ciri makhluk hidup dengan media Zoom.
Baik anak-anak, sebagai tugas pada materi ciri-ciri makhluk hidup ini, silakan kalian melakukan pengamatan secara mandiri sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kemarin sudah Ibu bagikan ya lewat WhatsApp, lewat Google Classroom ya. Oke, baik. Kemarin sudah Ibu bagikan, silakan bisa kalian lihat kembali, kemudian kalian bisa melakukan pengamatan di rumah. Kemarin seperti ini ya, gambar LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD yang kemarin, itu ada tujuannya apa, kemudian ada alat dan bahan, langkah kerja, kemudian ada data pengamatan. Nah, kalian bisa melakukan pengamatan secara mandiri di rumah. Silahkan mencari 5 objek yang termasuk makhluk hidup dan juga 5 objek yang termasuk benda tidak hidup. Kemudian bisa kalian tuliskan di data pengamatan ini ya, sesuai dengan pengamatan kalian. Sebagai contoh, semisal kalian menemukan objek yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu memiliki ciri-ciri apa? Misal dia memiliki ciri-ciri bergerak, maka kalian bisa memberi tanda centang ya pada kolom bergerak. Kemudian kalau memiliki ciri bernafas, silahkan beri tanda centang pada bernafas, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini juga ada pertanyaan diskusi ya. Itu bisa kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan diskusi. Ada 4, kemudian ada kesimpulan. Nah, kalian bisa menyimpulkan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Karena sekarang kalian sudah tahu apa itu makhluk hidup, kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang klasifikasi makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup. Seperti itu ya, kalian bisa belajar terlebih dahulu agar pada pertemuan selanjutnya lebih paham tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Baik, tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, dan perbanyak membaca agar kalian pengetahuannya lebih. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak pada pelajaran hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membersamai kalian belajar masih banyak kekurangan, ada salah kata, salah perbuatan dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan saya mengenai pembelajaran daring pada submateri ciri-ciri makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.